Selamat datang kembali. Hari ini kita langsung fokus ke satu hal krusial soal integritas pribadi. Kita kupas tuntas prinsip ke-54 dari buku The Success Principles-nya Jack Canfield, Tepati Janji Anda. Betul. Sumber kita ya jelas dari buku itu langsung. Panduan sukses yang udah banyak bantu orang lah ya. Misi kita kali ini, coba kita gali lebih dalam. Kenapa sih nepatin janji itu bukan cuma sopan santun biasa? Iya. Tapi benar-benar jadi fondasi kepercayaan ke orang lain dan ke diri sendiri juga. Nah, itu dia. Pas banget topiknya. Di dunia yang serba cepat ini, ya ampun, janji itu gampang banget diucapin. Gampang juga dilupain ya. Haha. Nah, itu dia masalahnya. Gampang dilupain. Tapi Canfield ini ngingetin, konsekuensinya itu jauh lebih dalam dari sekedar bikin orang kecewa. Ini soal reputasi Anda. Reputasi di mata orang lain jelas ya. Bukan cuma itu, bahkan reputasi Anda di mata diri Anda sendiri. Itu yang sering nggak kesentuh. Oke. Buku ini kan nyorot gimana janji dulu itu sakral banget ya. Tapi sekarang kayak dianggap enteng. Ada contoh menarik tuh di seminarnya Canfield. Iya, yang soal aturan dasar itu ya. Betul, peserta setuju aturan kayak, tepat waktu gitu. Tapi pas ada yang langgar, langsung tuh kepercayaan grup mulai goyah. Milup lah, kayak kita janji ke anak mau ke taman, batal. Kepercayaan anak itu langsung turun. Dan bukan cuma kepercayaan mereka, otoritas kita juga kan jadi kayak, kurang gitu ya. Tapi katanya dampaknya lebih jauh lagi. Nah, ini dia nih, bagian yang sering kita lupain. Setiap kali Anda ingkar janji ke siapapun itu, pesan yang paling kenceng itu sebenarnya diterima sama pikiran bawah sadar Anda sendiri. Oh iya, pesan apa tuh? Pesannya kurang lebih gini, saya ini nggak bisa diandelin, omongan saya sendiri aja nggak bisa saya pegang. Gitu. Wah, Jadi itu tuh erosi kepercayaan diri yang terjadi diam-diam. Ngerogotin harga diri, ngerogotin self-respect, integritas kita lemah dari dalam. dalam juga ya efeknya. Pantesan Canfield nanya di seminarnya, kalau peserta dikasih tahu bakal dapat $1 juta kalau berhasil nepatin semua aturan dasar, Pasti bisa semua ya. Haha. hampir semua yakin bisa. Ini bener-bener nyadarin sih, ternyata seringnya bukan soal bisa atau nggak bisa. Tapi soal apa? Soal prioritas, soal nilai yang kita kasih ke janji itu sendiri. Persis. Ini langsung nantang kita kan? Seberapa tinggi sih kita ngehargain integritas pribadi kita? Seharga $1 juta? Atau ya kurang dari itu? Kena banget sih itu. Oke. Dampaknya jelas signifikan ya. Terus gimana dong caranya biar kita nggak gampang kepleset ingkar janji? Ada tips praktis nggak dari buku ini? Ada dua tips utama yang sebenarnya simple tapi penting banget. Pertama, gini, bikin janji cuma kalau Anda benar-benar niat dan mau nepatin. Jadi mikir dulu gitu ya sebelum iya. Iya, ambil jeda sebentar, cek diri sendiri, jangan asal janji cuma buat nyenengin orang saat itu aja. Buku ini keras ngomongnya. Itu sama aja kayak ngejual harga diri. Ngejual harga diri, maksudnya? Ya karena kita ngorbanin integritas internal kita demi validasi dari luar yang cuma sementara. Gitu loh. Oke, masuk akal. Itu yang pertama. Terus yang kedua? Yang kedua ini kayaknya sepele banget tapi krusial. Tulis. Semua janji yang Anda buat, ditulis. Ditulis. Di mana? Ya bisa di kalender, di aplikasi reminder, di notes, apa aja lah. Riset otak nunjukin, ingatan jangka pendek kita itu bisa hilang cuma 37 detik kalau nggak dicatat. Wow, secepat itu. Iya, jadi niat baik aja nggak cukup kalau kita lupa. Makanya biasain tiap hari lihat lagi daftar janji kita. Oke, dicatat ya. Nah, ngomongin integritas janji, ini kan penting juga di kerjaan atau tim ya. Ada konsep aturan main dari Marshall Thurber yang dikutip buku ini. Itu gimana tuh? Nah, Truber ini nawarin semacam kerangka kerja lah ya, buat jaga integritas pas kita interaksi sama orang lain, entah di tim atau hubungan apa aja. Aturannya gimana aja tuh? Beberapa yang penting, yaitu tadi, bikin janji cuma yang niat dan mampu ditepati. Terus, kalau emang keadaan berubah dan nggak bisa nepatin, Harus gimana? segera komunikasiin. Jangan nunggu ditagih. Langsung kasih tahu pihak terkait. Oke, komunikasi proaktif ya. Betul. Dan pas komunikasi itu, niatnya baik. Jangan nyalahin orang, jangan defensif juga. Kalau nggak setuju atau nggak paham kesepakatan, ya tanya buat klarifikasi. Jangan main asumsi terus nyalain. Ini kayaknya bikin lingkungan jadi lebih sehat ya buat kepercayaan. Tepat.
Kepercayaan bisa tumbuh kalau ada kerangka kayak gini. Oke, jadi buat Anda yang lagi dengerin nih, kesimpulannya apa ya? Kayaknya menepati janji itu kayak bangun dua jembatan sekaligus ya. Gimana tuh maksudnya dua jembatan? Satu, jembatan kepercayaan sama orang lain. Satu lagi, yang mungkin lebih krusial malah, jembatan integritas sama diri kita sendiri. Ini pilihan sadar sih kayaknya. Pilihan sadar yang dampaknya gede banget buat sukses dan harga diri kita. Setuju? Dan mungkin, sebagai penutup ya, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Coba deh pikirin, satu aja janji kecil yang mungkin sering Anda langgar. Janji kecil, kayak apa tuh? Ya bisa ke diri sendiri, kayak janji mau olahraga rutin tapi nggak jadi-jadi. Atau ke orang lain, janji sepele mungkin. Coba renungin bentar, apa sih dampaknya ke rasa percaya diri Anda? Terus, nah ini yang penting, apa satu langkah konkret paling kecil yang bisa Anda ambil hari ini juga untuk mulai bangun lagi integritas soal itu? Mulai dari yang kecil aja dulu. Langkah kecil ya? Iya, seringkali itu jadi kunci perubahan besar loh. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.